Halo Bapak Ibu, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Erika. Bapak Ibu sekalian pastinya sudah akrab kan dengan istilah UMKM? Ya, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Banyak dari Bapak Ibu di sini mungkin adalah pelaku UMKM. Bapak, Ibu, sekarang ngurus perizinan untuk UMKM udah lebih mudah loh daripada dulu. Perlu Bapak Ibu ketahui, perizinan usaha UMKM itu ada beberapa kelompok, yaitu nomor induk berusaha atau NIB, izin usaha, dan izin komersial. Yang pertama, NIB atau nomor induk berusaha. NIB ini adalah nomor induk bukti suatu badan usaha yang sudah terdaftar di sistem online Single Submission BKPM. Jangan lupa Bapak Ibu terlebih dahulu harus mempunyai KTP dan NPWP atau nomor pokok wajib pajak ya. Yang kedua, yaitu izin usaha mikro kecil atau IUMK. Bapak Ibu harus tahu nih, sebelum membuat badan usaha untuk melakukan aktivitas operasional usahanya, harus memiliki izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lingkungan. Yang ketiga adalah izin komersial. Jenis izin ini diperlukan untuk melakukan aktivitas komersial usahanya. Dengan demikian, jika suatu bidang usaha tidak menuntut dilakukannya pembukaan lahan atau lokasi tertentu, lalu mendirikan bangunan di atas lahan tersebut, maka suatu badan usaha bisa langsung mengurus izin operasionalnya saja, dan tentunya menyiapkan persyaratannya saja. Bapak Ibu harus tahu, untuk perizinan UMKM sekarang dapat dilakukan secara online melalui oss.go.id. Sedangkan untuk asistensi dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPN PTSP daerah masing-masing. Simak informasi selengkapnya ya. Saat ini, pemerintah semakin memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha. Namun, tetap ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh setiap pelaku usaha terkait upaya untuk mengurusnya dan implikasinya setelah itu. Jadi, bagi semua yang mau memulai usaha, ada baiknya di tahap awal fokus pada menguji apakah ide atau produk yang ingin Bapak dan Ibu jual sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pasar. Pengujian produk ini penting karena selain untuk tes pasar dan konsumen, juga bisa dijadikan acuan evaluasi apakah produk tersebut bisa dijual atau tidak. Jangan sampai sudah memproduksi banyak, nggak taunya malah nggak laku. Memang sih, nggak semua pelaku UMKM segera mengurus izin usaha saat buka usahanya. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan, seperti usaha yang dirasa belum cukup besar atau malas berurusan dengan pemerintah. Padahal, dengan memiliki legalitas dapat memberikan banyak manfaat loh. Berikut ini adalah beberapa manfaat jika Bapak dan Ibu melegalkan usahanya. Manfaat jika pelaku UMKM telah melegalkan usahanya. 1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Bapak dan Ibu dapat menjalankan usaha dengan rasa aman tanpa khawatir usaha akan dibekukan tiba-tiba oleh pemerintah. 2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha. Pendampingan dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau instansi terkait untuk membantu UMKM agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. 3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan. Lembaga keuangan seperti bank akan selektif dalam memberikan pinjaman biaya atau modal, terutama dalam hal legalitas hukum. Yang keempat, kemudahan dalam pemberdayaan. UMKM akan lebih siap untuk menghadapi persaingan ekonomi global, terutama di tingkat ASEAN melalui MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Yang kelima, lebih mudah menjalin kerjasama. Memiliki legalitas dapat memberikan kepercayaan bagi rekan atau calon partner usaha serta sebagai kekuatan usaha. 6. Aset pribadi terlindungi. Badan hukum, PT atau perseroan terbatas merupakan suatu entitas terpisah yang memiliki liabilitas dan asetnya sendiri serta dapat bertindak atas namanya sendiri selayaknya manusia. 7. Mengembangkan bisnis ke skala lebih besar. Dengan memiliki legalitas usaha, tentunya lebih mudah untuk mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar. Jika hal ini terjadi, maka pelaku UMKM lebih mudah meminjam modal lewat bank atau dari investor baru yang akan menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut.
Nah, udah jelas kan? Jika UMKM Bapak Ibu sudah memiliki legalitas, bisa lebih tenang juga kan kerjanya? Target fokus pada pencapaian omset agar lebih maksimal. Oke deh, infonya segitu dulu ya yang Erika sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komen video. Erika akan segera menjawabnya. Stay tune!